Selamat sore. Happy Chinese New Year. Gereja Baptis mengucapkan selamat tahun baru Cina buat setiap kita anggota jemaat yang merayakan tahun baru Imlek. Biarlah kasih penyertaan Tuhan terus kita rasakan di tahun yang baru ini. Kita mau sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya ada pengumuman buat setiap para pelayan-pelayan Kebaktian 3 di tanggal 28 hari Sabtu bulan ini jam 11 kita akan ada penyeragaman WL Singers dan semua pemain musik, semua pelayan-pelayan di Amuya Cafe Kemayoran. Jadi buat setiap kita para pelayan-pelayan Kebaktian 3 segera konfirmasi kehadiran kepada setiap koordinator yang ada. Baiklah, kita akan segera memulaikan Kebaktian 3 kita pada hari ini. Mari saya ajak semua kita untuk berdiri. Kita mau mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau satukan hati kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Tuhan. Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Saat ini kami mau merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Biarlah setiap hati kami hanya terfokus untuk memuliakan nama Engkau. Dan namamu Bapa yang dipuji dan dimuliakan. Kami siap untuk memuji Engkau Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalvari. Kalvari, better together. Kebaktian 3, this is my church. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita saksikan Calvary News. Shalom Jemaat Calvary sekalian. Selamat tahun baru 2023. Bersama kami, Tim Gembala Calvary dalam Calvary News. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja memiliki program baru dalam tahun ini, yaitu Doa Sepakat Umat. Doa Sepakat Umat adalah sebuah program doa bersama yang akan dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap pukul 10 malam. Untuk pokok doa akan dikirimkan oleh sekretariat gereja setiap hari pukul 9 malam. Untuk kaum wanita, tanggal 28 Januari ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Widya Suwarna dengan tema Membangun Kebersamaan. PBI Calvary semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 28 Januari juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Trivena Andrianikus. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Youth of Calvary Sabtu ini mengadakan persekutuan tanggal 28 Januari jam 5 sore mengangkat tema Learn About Him. Yuk solid bertumbuh beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kesehatan menyertai di umur yang baru.
Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Calvary News. This is my church. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Wah, merah-merah semua ya. Ini edisi spesial, edisi Imlek. Jadi kalau lihat ada yang baru buka-buka masker ya. Ini mulai perdana kita coba lebih longgar lagi ya Ibu Catherine ya. Ya, kan jauh. Jauh ya, jadi oke aman ya. Oke, sekali lagi saya lihat semuanya menuansa merah. Tidak ada salahnya kita ucapkan Kyong Hee Fan Cha ya. Supaya tahun ini kita makin setia melayani Tuhan. Amin. Baik, kita bangkit berdiri, kita ingin memuji Tuhan, kita ingin meninggikan namanya pada sore hari ini. Biarlah kita bagian dari ciptaannya memuji Tuhan, karena dialah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaannya, menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, amin. Hosana, yeah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan termulia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang menyembah, hati yang terangkat kepada Dia yang menjadikan kita umat ciptaannya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji.
sembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar dan namamu besar terpuji. Namamu besar, namamu besar termulia. Amin. God bless. Mazmur 34 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malam ini, sore ini kita mau merasakan, mau menyatakan betapa baiknya Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sambil memberi salam, memberi senyum, memberi kyonghi boleh juga ya. Siapa tahu ada angpau. Yuk kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan pujian ini lagi, sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kita tetap berdiri, malam ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya merayakan soal Imlek ya, tapi merayakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh
Yesus baik. Kita naikkan pujian sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Nya bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. oh yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Baik, katakan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Katakan sekali baik. lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Bagi dari selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, silakan duduk tuh. Dan Tuhan Yesus baik. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Angela. Kita akan membaca firman Tuhan malam ini bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami puja, yang kami sembah, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, ada di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami ada untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah hati kami sungguh-sungguh terpaut akan Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Yang senantiasa memperdulikan hidup kami, yang senantiasa memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami mau berdoa, membawa bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami percayakan bangsa dan pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintah kami. Mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Biarlah di dalamnya ada karya Tuhan. Ada pertolongan Tuhan bagi pemerintah kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ada banyak tantangan yang dihadapi, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memajukan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kemampuan, Tuhan yang memberikan mereka keberanian, dan Tuhan akan menolong mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Dengan melihat kepada kepentingan-kepentingan bersama. Melihat kepada kemajuan-kemajuan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan dan kami mintakan hikmat-Mu bagi pemerintah kami. Di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dengan segala program-program yang terus dijalankan. Ada kebersamaan, ada kesatuan yang boleh tercipta di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua boleh merasakan dan menikmati kebersamaan dan kesatuan. Dan di atas semuanya itu Tuhan yang dipuji, diagungkan. Kami mau bergandengan tangan, kami mau sehati sepikir
untuk memikirkan kemajuan dari gerejamu di tempat ini. Pakai kami sebagaimana ada kami. Engkau sudah memilih kami boleh ada di dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Kami mau satukan itu. Kami mau melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan cabang-cabang kami. Kami serahkan segala hal yang akan dilakukan baik pada bulan ini maupun sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Tanpa pertolongan Tuhan itu semuanya akan sia-sia. Karena itu kami minta kekuatan Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan untuk kemajuan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu, baik yang dalam kedukaan, yang dalam pergumulan untuk kesehatan. Tuhan juga memberkati dewasa senior, Tuhan juga memberkati jemaatmu dengan segala pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan ada di tengah-tengah setiap jemaat Tuhan, memberi kekuatan dan keteguhan iman di dalam menjalani kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Engkau setia, Engkau menopang hidup kami. Biarlah apa yang kami mau bawa pada sore hari ini melalui persembahan kami. Kami percaya Engkau yang setia di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga setia membawa persembahan dan persepuluhan kami yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami percaya Engkau menopang, Engkau memelihara hidup kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Engkau setia bagi kami. Biarlah kami juga tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa aku balas kasih-Mu? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku membalas cinta-Mu, Yesusku? Oh Yesusku, katakan, ku mau selalu bersyukur. Benar Yesus, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Selalu menopang, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. benar Bapa. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi kita katakan, dengan apa aku membalas? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
setia. Terima kasih Yesus. Tuhan yang mengasihi kita. Kita bisa berkata, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencanamu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jemaat bisa bersatu Ku dulu, mau cinta mempersiapkan hati Yesus selamanya. untuk menerima berkat Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. rencanamu. Kita katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. I love you Lord, I love you. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi kita punya pujian ini. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, di kesempatan yang baik pula malam hari ini kami ada di rumah-Mu untuk kami membawa setiap syukur kami, keberadaan kami di ibadah sore hari ini. Begitu bangga kami Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Bagaimana kami merasakan sepanjang minggu ke belakang ada cinta kasih Tuhan yang dahsyat. Cinta kasih Tuhan yang luar biasa selalu memeluk kami, selalu mengangkat kami ketika kami jatuh. Bahkan selalu memberikan hal-hal yang baik yang asal daripada Tuhan sehingga kami ada sebagaimana adanya kami di sore hari ini. Dan tiba saatnya kami juga untuk mendengar firman-Mu. Ini waktu yang ada hamba berdoa, Tuhan mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus sehingga
Setiap apa yang telah Tuhan persiapkan untuk hamba-Mu kelola dalam persiapannya firman Tuhan ini. Dan ada waktu yang baik di sore hari ini hamba-Mu sampaikan, mohon pertolongan Allah Roh Kudus saja. Sehingga segala ketidaklayakan hamba, Engkau saja yang melayakkannya. Dan Allah Roh Kudus itu juga yang menyampaikan firman ini secara khusus buat kami masing-masing yang mendengarkannya. Sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami percaya ada pesan Tuhan, ada suara Tuhan, ada hal yang baik yang asal daripada Tuhan untuk kami bawa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Oke. Masih suasana Imlek, bukan masih ya, karena emang hari ini tanggalnya gitu ya. Jadi izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru untuk teman-teman, kerabat, Bapak Ibu yang merayakan hal yang terbaik yang Tuhan beri buat kita di tahun ini ya. Dan angpau dari saya mengutip apa yang Pendeta Refli sampaikan di Kebaktian 2. Angpaunya firman Tuhan, doa yang terbaik, kesuksesan gitu ya. Hal yang baik asal daripada Tuhan yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi tadi pagi saya udah dapat angpau dari Pendeta Refli ya. Kenyang itu angpaunya, hal-hal yang rohani kan luar biasa gitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu jemaat semua, kita akan dibawa kepada satu tema pembahasan firman Tuhan yang saya harap tidak bosan sepanjang bulan Januari ini. Karena memang kita sedang bicara tentang kesatuan. Kita sedang bicara tentang the power of together, ya, kekuatan di dalam kesatuan, kebersamaan itu. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak dari awal Januari, hari ini masuk di minggu tanggal 22 ini masih hal yang sama tentang kebersamaan. Nah, kenapa itu harus terjadi gitu ya? Kenapa kita harus membahas tentang kebersamaan? Tujuannya adalah bagaimana supaya kita sama-sama semakin mengerti bahwa hidup di dalam kebersamaan itu adalah hal yang dahsyat. Wah, itu yang menjadi tujuan di bulan Januari ini. Hal yang dahsyat apa sih? Kedahsyatan apa yang bisa kita peroleh? Kedahsyatan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita hidup dalam kebersamaan? Hal gitu ya pertanyaannya. Ketika firman Tuhan disampaikan dengan tema ini, kedahsyatan apa sih yang diperoleh? Nah, sebelum saya masuk ke membangun kebersamaan, saya akan baca buat kita semua. Boleh kita baca sama-sama juga gitu ya. Ini masuk di perikop hari ini, tapi ayat yang terakhir. Ini kedahsyatan yang akan kita peroleh ketika kita orang percaya hidup di dalam kebersamaan. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3, Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kedahsyatan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hidup dalam kebersamaan adalah bagaimana disukai semua orang. Kok bisa ya, nanti kita lihat ya. Dan yang kedua adalah bagaimana menambahkan jumlah. Menambahkan jumlah kalau di sini konteksnya orang percaya. Apa maksud dari dua hal ini? Nah, nanti kita akan lihat. Di perjalanan kehidupan kita, saya mau bawa kepada satu bagian bagaimana Yesus membawa hari-hari kita kepada hal-hal yang semakin baik. Sekali lagi, Yesus membawa hari-hari kita kepada hal-hal yang semakin baik. Hal semakin baik adalah bicara tentang sebagaimana kita semakin mengerti. Ya, kita semakin mengerti apa yang menjadi bagian kita. Oleh karenanya, tema hari ini itu bicara tentang membangun kebersamaan. Tetapi saya tambah dalam kurung lebih lagi. Kenapa lebih lagi? Karena saya percaya kita sudah berada di kondisi ini. Itu dulu. Tapi layaknya satu bangunan, ketika bangunan itu sudah dibangun dan pengen lebih lagi, lebih besar, lebih tinggi gitu ya, lebih gede, harus dibangun lagi. Tapi bukan dibongkar. Karena dasarnya sudah ada. Makanya saya baru tahu gitu ya, kalau di pembangunan rumah itu ada orang yang ngebangun rumah namanya cakar ayam, dipersiapkan walaupun bangunannya masih satu lantai, dia persiapkan untuk bisa 2-3 lantai katanya. Ya betul ya, yang punya rumah dipersiapkan supaya nanti kalau direnovasi, dibangun lagi bisa lebih kuat. Dan dasarnya sudah ada. Sehingga walaupun yang sekarang satu lantai, tapi kemudian hari bisa dibangun lebih lagi, bisa 2 lantai, 3 lantai. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap kita orang percaya ada di kondisi ini untuk kita hidup dalam kebersamaan.
Dan lebih lagi itu yang mau Tuhan mau buat kita lakukan. Nah, kenapa kita bicara tentang better together? Ya sebenarnya apa sih makna dari better together itu? Membangun kebersamaan itu. Atau bersama lebih baik. Dan kenapa harus dibangun lagi? Poinnya bukan hanya tentang kita ngumpul-ngumpul. Ya bukan. Bukan hanya tentang kita sama-sama kemana-mana. Bukan. Tetapi di dalam persekutuan itu, di kebersamaan itu yang kita bawa adalah bagaimana kita share His love, menyampaikan kasihnya. Ya, jadi di dalam kebersamaan yang kita bawa itu kita menyampaikan kasih Tuhan. Di dalam satu komunitas, kita dibawa untuk kita membawa kasih Tuhan itu. Dan ketika ada di dalam persekutuan itu, kasih itu juga yang kita bawa nantinya. Dan yang kedua, selain kasih Tuhan, kita bicara juga tentang keselamatan daripada Tuhan, membagikan itu juga kepada semua orang. Artinya, saya mau ajak kita, sebelum kita masuk di pasal yang kedua ini lebih lagi, better together, kenapa bersama itu lebih baik? Kenapa membangun kebersamaan itu harus dilakukan? Karena ini misi yang kita bawa, yang daripada Tuhan. Ya, misi yang kita bawa yang daripada Tuhan. Dan kalau kita bicara ini, bagaimana sih kehidupan kebersamaan untuk kita bisa share His love, untuk kita bisa share His salvation ya kepada semua orang. Contoh hidup seperti apa yang bisa kita lihat? Yang sudah menjadi, saya katakan primadonanya gereja-gereja. Ya kenapa primadona gereja-gereja? Pasti larinya kemana? Kisah Para Rasul pasal 2. Gereja mula-mula. Itu primadonanya gereja pokoknya. Mau gerejanya bersama, mau gerejanya kompak, mau gerejanya baik-baik. Gimana sih gereja yang tanda kutip, ya saya pakai istilah Alkitabiah yang luar biasa. Jemaat mula-mula. Ya mau gak mau karena itu fakta Alkitab. Ya, karena itu ditulis oleh Lukas, disaksikan olehnya bagaimana ketika Petrus selesai berkhotbah. Dan itu penting ditulis agar di dalam peradaban perjalanan kegerejaan, benar-benar orang-orang percaya itu melihat bahwa ini nih, saya pakai istilah original gereja di awal dalam kehidupan berjemaatnya. Di awal. Ya, sehingga kisah Para Rasul pasal 2 ada di pasal 4 lagi. Jemaat mula-mula itu begitu baiknya, ya begitu luar biasanya, seakan-akan gak ada konflik di situ. Ya itu seperti itu. Tapi perjalanannya kita bagaimana surat Paulus kepada jemaat di gereja-gereja, teguran semua. Gitu ya, teguran semua. Di dalam perjalanannya ya saya melihat bahwa ya Tuhan izinkan juga gitu, ada hal-hal yang tanda kutip ya, yang terjadi di gereja-gereja. Tapi saya gak mau bahas itu. Saya kembali ke bahas di sini. Kalau kita melihat pedoman ke gereja mula-mula di kisah Para Rasul pasal yang kedua ini menjadi bagian yang penting buat kita. Ya, gereja mula-mula membawa kita tertarik, kita ada di bagiannya. Ya, siapa yang gak mau gitu ya, hal-hal yang baik terjadi di sana. Tertarik sekali. Gereja mula-mula ini memberikan contoh bagaimana gereja yang bisa diteladani. Betul ya? Kalau kita baca lagi kisah Para Rasul pasal 2, semuanya baik-baik. Nah, pertanyaan berikutnya gitu kan, bagaimana mereka bisa mengerti itu semua? Kita mundur dulu, bagaimana mereka bisa menjadi contoh teladan gereja yang primadona banget buat kita? Nah, saya punya gambaran, ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang muda lah, anggap anak-anak umur 20-an gitu ya, yang dia gak ngerti, gak tahu tentang makna kehidupan. Jadi ya anak-anak lagi cari tahu gitu ya. Dan dia memutuskan untuk cari tahu, untuk nanya orang apa makna hidup itu. Karena dia gak ngerti kenapa saya lahir, kenapa saya hidup, udah usia segitu dia gak sekolah, dia gak kerja, dia gak tahu gitu ya. Nah suatu hari akhirnya dia berjalan-jalan, di hari pertama dia ketemu dengan seorang pedagang di pasar. Ya, dia bertemu dengan seorang pedagang di pasar lalu nanya-nanya, Pak, makna hidup buat Bapak apa sih? Kira-kira apa pedagang bilangnya? Pedagang di pasar itu bilang, hidup itu bangun subuh, gitu ya, tungguin barang datang, ngantuk gitu kan. Hidup itu harus capek. Nah dari situ kita ngerti hidup. Oh berarti saya harus bangun subuh. Oke, udahlah dia jalan lagi. Besoknya lagi dia cari tahu lagi, dia ketemu tukang ojek. Dia ketemu tukang ojek lagi mangkal gitu. Dan dia nanya ke tukang ojek itu, Pak, menurut Bapak makna hidup itu apa sih? Kehidupan itu apa sih yang diisi dalam kehidupan itu?
Tukang ojek ini bilang gini, hidup itu persaingan. Wah, ya. Hidup itu perjuangan. Kalau bisa 24 jam di jalan, 24 jam lah di jalan biar dapat duit banyak katanya gitu kan. Tukang ojek. Oh, persaingan ya. Aduh 24 jam di jalan. Oh gitu, iya. Semakin lama saya di jalan, semakin mengerti saya makna hidup. Wah, itu tagline-nya tukang ojek gitu ya. Karena dia makin mengerti ya harus di jalan kerjaannya. Terus dia mikir lagi, di jalan apa di pasar akhirnya makna hidup ini ketemunya. Dia jalan lagi. Dia ketemu di hari berikutnya dengan bapak-bapak di pos ronda. Ya lagi ngaduk kopi gitu kan, lagi gini-gini. Wah, saya nanya dia deh, dia nanya ke bapak itu, Pak, makna hidup buat bapak apa? Gini deh, makna hidup itu jangan dibawa repot, santai aja. Wah gitu kan. Santai aja deh, hidup itu jangan dibawa repot, jangan dibawa pusing. Jangan buat jahat, jangan ngerugiin orang. Yang penting ada buat makan. Oh iya ya, sini ngopi dulu. Oh enak kayak gini ya hidup ya. Gitu kan, enak kayak gini hidup santai-santai aja. Ngerti hidup. Dia masih bingung. Hari berikutnya, di jalan-jalan lagi. Ketemu satu orang turun dari mobil. Wah ini kelihatannya orang pinter nih. Wah ini kayaknya bos-bos nih. Dia samperin. Wah ada bodyguard kan yang jaga. Tapi dia mau nanya, Pak, sebentar saya mau nanya Pak. Ternyata dia ketemu dengan pimpinan perusahaan. Pak, menurut Bapak makna hidup itu apa? Nanya, kerja, cari duit. Oh, kerja, cari duit, dia makin pusing. Anak muda ini makin pusing. Makin gak ngerti. Jadi sebenarnya apa makna hidup ini? Di tengah kegalauan dan ketidakmengertiannya, udah berminggu-minggu dia cari tahu, dia hanya jalan-jalan. Dia jalan-jalan. Tiba-tiba dia melewati satu gereja. Dia lewat satu gereja, pintunya terbuka dan Pak Pendeta khotbah dari dalamnya. Hidupmu milik Kristus Yesus. Wah, milik Kristus Yesus? Ini jawaban yang beda nih dari sebelumnya. Hidupmu milik Yesus Kristus. Serahkan hidupmu kepadanya. Serahkan hidupmu kepadanya. Gimana caranya? Wah, ini asik nih. Ada yang bisa cover hidup saya. Akhirnya si anak muda ini masuk ke gereja itu. Dia dengerin Pak Pendeta khotbah dan selesai khotbah dia ngobrol dengan Pak Pendeta. Lalu singkat cerita bahwa anak muda ini tergerak hatinya. Ya, anak muda ini tergerak hatinya melalui perkataan yang disampaikan. Ketika bicara hidupmu milik Kristus Yesus. Dan dari situlah, walaupun secara kasat mata belum terlihat, dia belum punya apapun, dia belum punya kerjaan mewah, dia belum punya apapun secara kasat mata yang idealnya makna hidup yang dipandang oleh orang-orang sebelumnya. Tapi dia semakin mengerti bahwa hidupnya milik Kristus berarti dia hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan berarti menyerahkan setiap keberadaan dirinya sama Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan. Dan mulai saat itu anak muda ini memutuskan untuk dia cari tahu kebenaran firman Tuhan dan dia taat. Kisah para Rasul pasal 2 terdiri dari orang-orang seperti itu. Bagaimana orang-orang yang belum mengerti sebelumnya tentang makna kehidupan, gak ngerti sebelumnya tentang apa yang harus mereka lakukan. Tapi ketika Petrus berkhotbah, dikatakan 3.000 orang kira-kira bertobat, dan mereka menyerahkan diri dibaptis, dan mulailah hidupnya itu diperbaharui. Artinya, Bapak Ibu Saudara Jemaat semua, bagaimana di dalam kehidupan ini kita mau ngerti better together, kita mau tahu membangun kebersamaan, kita mau tahu bagaimana hidup ini untuk Tuhan, kita mau tahu bagaimana milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Ya mau gak mau dari dalam itu udah selesai. Selesai dalam artian menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Ya, ketika ngomongin better together, kenapa saya harus bersama-sama? Karena saya tahu saya milik Tuhan. Ya, saya milik Tuhan. Nah sehingga orang-orang yang hidup dalam kisah para Rasul pasal 2 ini, mereka ini adalah orang-orang yang merespon khotbah Petrus. Setelah mereka menjadi percaya, mereka mengembangkan sebuah komunitas persekutuan yang berpusat pada Kristus. Ya, nah dari sinilah awalnya. Sehingga apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula ini? Yang pertama adalah bagaimana bertekun dalam pengajaran. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Setelah percaya, mereka nggak diam-diam. Tapi Alkitab catat mereka bertekun dalam pengajaran. Pengajaran apa? Kan gitu ya. Apa sih pengajaran rasul-rasul sebenarnya? Apa yang mereka tekuni? Bertekun itu kan berarti melakukan sesuatu secara konsisten. Melakukan sesuatu yang terus-menerus, lama, gak berhenti.
Pengajaran apa yang mereka tekuni? Kan gitu pertanyaannya ya. Pengajaran rasul-rasul itu apa? Kalau saya mau ajak kita mundur, pengajaran rasul-rasul ini adalah berbicara tentang pengajaran yang mereka sampaikan berkenaan tentang Yesus Kristus. Karena sebelumnya di pasal yang kedua ini kita lihat ketika Petrus berkhotbah, saya baca singkat aja ya, yang pegang Alkitab boleh lihat. Di ayat yang ke-22, pasal 2, firman Tuhan katakan gini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang kumaksud ialah Yesus dari Nazaret. Dan disampaikan semua pengajaran tentang Yesus. Kenapa Yesus harus ada? Ya, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus disalib? Bicara tentang karya keselamatannya. Terus ayat 22, 23 sampai dengan 34, 35 gitu ya. Sampai kematiannya dia naik ke surga. Ayat 37 bilang gini, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Balik lagi dari dalam. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan mereka menerima Yesus Kristus. Maksudnya gini Bapak Ibu, bertekun dalam pengajaran ini, pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran Yesus. Berisikan pemberitaan tentang kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, serta makna di balik keselamatan manusia. Nah, yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah bagaimana ketika kita membangun kebersamaan lebih lagi, artinya saya mengajak kita semua untuk lebih lagi bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Pakailah keberadaan Bapak Ibu Saudara kita semua untuk menjadi wadah yang baik kita belajar firman Tuhan. Ya, pakailah setiap pertemuan yang ada untuk kita belajar firman Tuhan. Wah, keren banget. Ya, keren banget. Ada hal yang unik yang terjadi minggu-minggu ini. Saya dengan beberapa teman-teman, sebenarnya ini lucon gitu, tapi menurut saya jadi berkat dan bisa terjadi. Jadi gini, bertemu dengan beberapa teman-teman, lalu kita ngumpul-ngumpul. Terus pas ngumpul-ngumpul itu ada aturan gitu ya. Ngumpul-ngumpul itu ada aturan. Aturannya apa? Nah ini sebenarnya saya nggak tahu ya apakah terjadi dalam Bapak Ibu, semoga enggak ya. Namanya anak-anak muda gitu. Saya harap ilustrasi ini menjadi contoh yang baik. Jadi ketika berkumpul itu ada satu aturan baru gini. Ketika kita ngumpul, dilarang ngomongin orang lain. Pokoknya kita ngumpul, dilarang ngomongin orang lain. Setuju ya? Setuju. Yang ngomongin orang lain denda 10.000. Dan ternyata bisa. Maksud gini, saya bukan membawa kepada kondisi tapi komunitasnya menjadi hal yang baik. Itu lebih kurang ngumpul-ngumpul beberapa jam gitu ya. Gak ada satupun yang ngomongin orang lain. Semuanya berfokus kepada pengajaran firman Tuhan gitu ya. Semuanya berfokus kepada hal-hal yang positif maksud saya. Sampai handphone pun gak disentuh, mereka jalani fellowship, kebersamaan gitu kan. Yang mau saya sharekan adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam ketekunan kita belajar firman Tuhan. Ya. Bagaimana itu terjadi? Nah itu perlu dilatih. Daripada kita ngumpul-ngumpul ngomongin hal-hal yang gak tahu apa gitu ya. Coba ngomongin firman Tuhan. Wih, keren banget gitu ya. Tapi itu aplikasi yang bisa kita bawa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana ketika jemaat mula-mula yang menjadi primadona gereja-gereja, mereka berkumpul untuk bertekun dalam pengajaran. Ya, itu juga yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Bergereja, ya kita bergereja semua ya. Bergereja adalah belajar. Kalau saya mendefinisikan, gereja itu kita belajar. Belajar apa? Proses belajar ini mutlak. Karena iman kita dibentuk dan terbentuk semakin bertumbuh untuk kemudian semakin menghasilkan buah saat kita mau belajar. Ya. Bergereja itu belajar. Proses belajar ini harus untuk kita mau semakin terbentuk, untuk kita mau semakin berbuah, untuk kita mau semakin dan semakin tadi, lebih lagi, mari belajar. Oke, nah berikutnya teladan hidup dari gereja mula-mula juga, saya tambahkan dulu, bertekun dalam pengajaran akan menjadikan kita semakin bertumbuh. Ya, bertekun dalam pengajaran akan menjadikan kita semakin bertumbuh. Dan bagian yang kedua, selain bertekun dalam pengajaran, ayat berikutnya disampaikan di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yang tadi yang pertama. Dan yang kedua yang bisa kita teladani dari kehidupan gereja mula-mula ini adalah mereka bertekun juga dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka rajin dan tetap hadir ya dalam persekutuan-persekutuan. Maksudnya gini, persekutuan-persekutuan itu bicara tentang kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan untuk satu tujuan. Maksudnya gini, kumpulan orang-orang ini memiliki suatu kesamaan untuk menyatukan dan ada tujuan yang ada di sana. Bicara tentang persekutuan. Nah, ketika kita bicara baik itu di gereja, baik itu di komunitas apapun persekutuan itu, pastikan bahwa persekutuan yang kita punya, komunitas yang ada itu menjadi tempat untuk kita berkumpul, memiliki kesatuan, menyatukan kita. Kembali poin pertama, belajar firman Tuhan. Sehingga persekutuan-persekutuan di gereja itu, baik di gereja maupun dimanapun, bukan hanya sekedar orang yang berkumpul tanpa tujuan. Ya, harus dipastikan. Tetapi menjadi persekutuan orang-orang yang dipersatukan karena meresponi anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus. Sehingga di persekutuan itu terjadi bersama mencari cara bagaimana saling membangun. Dan saya bangga dalam arti gini. Kadang gitu kan kita berpikir secara keberadaan, banyak banget gitu ya kegiatan gereja. Banyak banget kegiatan gereja. Cuman Senin yang kosong ya Pak Pendeta ya. Banyak banget kegiatan gereja. Persekutuan ini, persekutuan itu, ikut ini, ikut itu. Dari pagi sampai malam. Pastikan saya ada di sana untuk saya saling membangun. Pastikan saya ada di sana. Karena tahu ini persekutuan bukan cuma persekutuan yang dilakukan gitu-gitu aja. Tapi di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada proses di mana saya bisa membangun. Saya terbangun, orang lain terbangun. Indah gitu ya Bapak Ibu Jemaat semua ketika kita terbangun sama-sama. Ya saya pernah di asrama gitu ya. Yang namanya bangun tidur tuh susah banget dulu. Sekarang juga masih susah ya bangun tidur ya. Bangun tidur tuh apalagi di asrama itu dulu jam 4, jam 5 tuh bangun tidur tuh pada susah. Tapi ada satu kebanggaan ketika anak-anak asrama tuh bangun sama-sama sebelum jam bangun. Dan udah pada duduk siap pegang gitar. Wah. Dan itu terjadi sehari dalam setahun mungkin gitu ya. Ini maksudnya ketika kita bangun sama-sama itu ada kebanggaan. Ada hal yang menarik. Ada hal yang unik. Ketika orang bangun, dia tahu dia harus melakukan apa. Dia tahu dia bangun tuh harus ngapain. Walaupun susah untuk bangun. Nah ini keberadaan juga buat kita sama. Pastikan setiap persekutuan ketika berkumpul memecahkan roti dan berdoa, ini kan bicara tentang mengingat kasih Allah. Kasih Yesus Kristus gitu ya. Memecahkan roti mereka mengingat karya Yesus Kristus. Mereka berdoa saling menguatkan. Ada persekutuan yang terjadi di situ. Saling membangun. Orang yang komunitasnya sehat, hidupnya akan sehat. Orang yang bergaul dengan komunitas yang tidak sehat, dia pun akan sakit. Nah makanya Paulus bilang di 1 Korintus 15. Ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ini buat siapa? Jemaat Kristen di Korintus. Oke, lanjut dulu ya. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Kok bisa ya orang percaya gak kenal Allah? Wah kalau dibahas panjang lagi gitu ya. Tapi saya mau menyampaikan gini. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Maksudnya gini. Gereja mula-mula, tadi kisah para saudara begitu membanggakannya. Setuju ya? Begitu menjadi primadonanya kita lihat di sana. Di dalam perjalanan kehidupan, karena banyaknya tantangan, banyaknya hal-hal yang dihadapi, gereja-gereja mengalami hal seperti ini. Sehingga tidak jarang, perhatikan di sini, mereka keluar. Dalam artinya keluar tuh berpengaruh kepada hal yang sesat. Sehingga begitu pentingnya persekutuan dan pengajaran akan firman Tuhan membawa kembali jemaat Tuhan diingatkan lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hei jemaat di Korintus, kamu tuh udah baik. Dari awal pelayanan Paulus dengan pengembangannya di Korintus sudah luar biasa. Paulus pergi, ajaran lain masuk, tersesatlah mereka. Tapi Paulus mengingatkan kembali, ayo balik. Ya, sama dengan halnya, ingat ketika Yesus menegur jemaat di Efesus melalui Yohanes di dalam Wahyu, pasal yang kedua. Bagaimana jemaat di Efesus dipuji dengan semua hal yang baik, tapi saya lupa Wahyu 2 ayat 4 atau 14 dikatakan bahwa aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasih apa? Ya ini.
persekutuan awal semangat gitu ya. Komunitas awal semangat. Ini tahun baru gini kan. Awal-awal semangat semuanya. Masuk bulan 4, 5, 6 turun lagi. Oh ntar baru lagi semangat. Saya pengurus baru semangat lagi. Udah biasa turun lagi. Biarlah itu menjadi hal yang konsisten untuk kita tetap hidup dalam persekutuan itu. Sehingga ya kesimpulannya adalah orang-orang yang rindu dan haus untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dan juga menciptakan suasana persekutuan yang hangat dan penuh kasih. Adalah ciri hidup mereka yang hidupnya sudah diubahkan. Ya biarlah dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan itu, bertekun dalam persekutuan, dalam pengajaran firman. Hanya ini kok yang kita rindukan. Ya, hanya ini yang kita rindukan, biar ciri itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga yang namanya bicara tentang disukai semua orang, menambah jumlah, itu bonus daripada Tuhan. Ya, gimana orang mau lihat, mau belajar tentang Kristus Yesus kalau mereka nggak suka sama kita? Gimana kita mau disukai semua orang? Gimana orang mau suka sama kita kalau hidup kita tidak mencerminkan sebagai ciri orang-orang Kristen tadi? Oleh karenanya makna disukai semua orang itu apa? Bukan kita cari gila hormat untuk dipuji-puji, bukan. Tapi disukai banyak orang itu orang melihat, oh orang Kristen tuh seperti ini. Sehingga mereka mau belajar, mulailah keterlibatan di sana. Mulailah mendengar di sana. Ya, proses komunikasi terjadi. Itu bagian-bagian yang indah yang bisa kita bawa. Sehingga menambahkan jumlah, itu bagian daripada Tuhan. Tapi tugas kita, bawa hidup ini. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, better together, yes itu hal yang penting. Kita bisa bersama-sama membangun tubuh Kristus itu. Kita bisa sama-sama bergerak lebih cepat di dalam perkembangan gerejanya. Kita bersama-sama bisa lebih lagi disukai banyak orang. Bukan tentang kehormatan kita, tapi tentang Tuhan semuanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan bawa kami kembali untuk melihat pesan yang sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul 2 tentang Jemaat Mula-Mula adalah topik pembahasan yang hamba yakini sering didengar, sering dilihat. Tapi hari ini biarlah ini menjadi waktu Tuhan juga buat kami untuk kami merenungkan kembali bagaimana jemaat mula-mula bisa disukai banyak orang. Firman Tuhan catat bisa bertambah-tambah jumlah mereka karena mereka hidup di dalam kebersamaan di dalam firman Tuhan. Hal yang baik yang mereka lakukan bukan hanya bersekutu ngumpul-ngumpul gak jelas, tetapi mereka tahu apa yang harus mereka doakan. Mereka tahu apa yang harus mereka diskusikan. Mereka tahu apa yang harus mereka bangun satu dengan yang lain di anggota yang ada. Dan itu juga menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga membangun kebersamaan lebih lagi itu terjadi. Kami mau setiap persekutuan yang ada di gereja ini, setiap komsel-komsel, KKW, skuad, setiap wadah komunitas Kristen yang ada di gereja ini menjadi wadah yang tepat dan baik untuk kami saling membangun. Untuk kami saling mengasihi, saling mendoakan. Dan kami rindu bahwa kasih itu dilihat banyak orang dan orang lain pun tertarik. Karena satu kerinduan kami Tuhan, hanya satu Tuhan. Bagaimana kami membawa orang-orang banyak kepada Tuhan. Membawa keselamatan daripada Tuhan itu untuk sampaikan kepada orang lain juga. Oleh karenanya pakai kami Tuhan. Pakai komunitas yang kami ada, tempat di mana kami bertumbuh dan dibangunkan secara kerohanian kami. Berkati gereja ini, berkati setiap keberadaannya. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama jemaat Tuhan. Malam hari ini juga ada kesempatan yang baik kalau Bapak Ibu, Saudara jemaat semua ada yang rindu didoakan. Tergerak hatinya, Roh Kudus membawa kepada satu keputusan untuk Bapak Ibu. Keputusan boleh maju ke depan, nanti ada Pak Pendeta Gins, ada Pak Pendeta Refli untuk menyambut Bapak Ibu didoakan. Sambil kita naikkan pujian ini, ku mau cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak. Kalau ada yang mau dipakai Tuhan lebih lagi di dalam komunitasnya, dalam persekutuannya, dalam keberadaannya, dan minta kekuatan Tuhan, boleh berdoa biar Tuhan saja menolong setiap kita. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur di sore menjelang malam ini. Kami sudah dipersatukan di tempat ini. Di dalamnya kami bisa menaikkan puji-pujian kami dengan lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Sekaligus juga ada doa-doa yang dinaikkan dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan kembali kepada kami semua. Biarlah kiranya apa yang sudah kami buat dalam kesempatan di sore hari ini, semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hamba meletakkan dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah setia untuk ada dalam kesempatan di sore hari ini. Di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam perjalanan kehidupan mereka dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Biar kiranya kuat kuasa Tuhan hadir dalam hidup mereka, itu senantiasa meneguhkan mereka, senantiasa menolong mereka, dan meyakinkan kepada mereka bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka, bahkan di setiap apa yang mereka lakukan di dalam dunia ini. Berkatilah mereka Tuhan dengan kekuatan, kesanggupan, kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka ini. Terlebih di sepanjang minggu yang akan mereka jalani ya Tuhan, banyak hal yang nantinya mereka lakukan. Karena itu hamba letakkan saja seluruh pekerjaan mereka, seluruh bisnis mereka, studi mereka, pelayanan mereka, dan apapun itu Tuhan, yang nantinya mereka lakukan di sepanjang minggu yang akan dilalui ini. Secara manusia memang kami tidak bisa memahami akan hal itu. Tetapi kami punya Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, yang sudah terbukti dari segala zaman. Dan biarlah kiranya kami melihat bahwa Engkau yang berfirman, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan tidak akan pernah membiarkan kami. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami, dan akhirnya kami bersorak memuji memuliakan Tuhan di minggu yang akan datang. Karena kami yakin percaya perbuatan tangan Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Engkau sudah beri buat kami. Di dalam kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau di hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami pulang dengan tidak sia-sia. Tetapi kami percaya kami membawa berkat yang Tuhan sudah siapkan dan berikan kepada kami semuanya. Yang nantinya semuanya itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur kami sudah bersama dalam kebaktian ini. Dan setelah kebaktian ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Karena itu kami mohon juga penyertaan buat kami. Tibahkan kami semua di rumah kami dengan selamat dalam perlindungan
dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan diagungkan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk, jemaat bersatu teduh. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat bisa keluar dari pintu depan sini dan memberikan salam sukacita kepada sesama jemaat. Better together.